Masalah utamanya di sini adalah gagalnya Gubernur Anies membangun tata kelola yang baik dalam pemerintah. Dalam konteks ini, kalau melihat Anies, tentu saja dia punya tujuan. Hal lain tentu saja, karena social action itu multitafsir, orang menganggap ini adalah satu portofolio yang sengaja dibangun oleh Anies sebagai jalan panjang menuju 2004. Di luar konteks itu, ada profiling yang sengaja ingin disampaikan. Anies ini adalah capres yang memiliki nilai pembeda dengan pemerintah saat ini. Anies sengaja bermain dengan narasi menyalahkan pusat dengan maksud menaikkan namanya ke panggung nasional. Karena itu, dia memanfaatkan situasi sekarang ini untuk menabung suara dan memainkan peran sebagai orang benar yang melawan kezoliman pemerintah pusat. Anies juga seperti tidak peduli masalah besar yang dia hadapi. Yang penting citra, citra, dan citra. Yunarto Wijaya, Anies Baswedan. Akhir-akhir ini muncul julukan King of Lip Service kepada Presiden Jokowi. Tapi tahukah Anda, ada yang lebih sangar daripada King of Lip Service ini? Iya, Dewa Lip Service. Untuk siapa lagi julukan itu diberikan kalau bukan untuk gak bener ahli tata kata dan uang Anies Baswedan? Kenapa tidak? Di tengah pandemi seperti sekarang ini, DKI malah sibuk dengan anggaran dana dan ngemis ke duta-duta besar. Daripada atasi pandemi yang menggila di Jakarta, Anies sibuk bermain kata. Tentu kita masih ingat dulu di awal-awal pandemi ia mengatakan bahwa Jakarta sudah lebih siap terlebih dahulu untuk atasi pandemi dibandingkan dengan Menteri Kesehatan. Pada saat podcast bersama Deddy Corbuzier, ia juga berkata sedang menyiapkan lab khusus. Kita di Jakarta ini sedang ngebut membangun lab BSL 3, Biosafety Lab, level Biosafety level 3, untuk bisa melakukan itu, dan kapasitas kita itu mau ditinggikan secara drastis supaya kita bisa melakukan testing dalam jumlah 1.000 per hari. Tapi faktanya, Jakarta malah jadi pusat pandemi dengan angka tertinggi di Indonesia. Melihat hal itu, pengamat politik Yunarto Wijaya baru-baru ini diduga melayangkan sindiran pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun sindiran tersebut, Yunarto Wijaya lontarkan menyusul kinerja Anies Baswedan di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung di DKI Jakarta. Yunarto Wijaya menyoroti sikap Anies Baswedan yang kerap melakukan kampanye politik ke daerah lain meski telah merasakan kondisi darurat COVID-19 sejak bulan Mei 2021. Kalau beneran sudah merasa darurat dari bulan Mei, gubernur itu harusnya nggak sempat-sempatnya masih keliling daerah lain, kampanye politik, kata Yunarto Wijaya, dikutip pikiran rakyat depok.com dari Twitter @yunartowijaya. Lebih jauh, ia menyebut bahwa Anies Baswedan melakukan kampanye politik tersebut dengan menggunakan topeng kerjasama BUMD. Pakai topeng kerjasama BUMD lah, ucap Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia ini mengatakan dengan tegas. Dengan demikian, Yunarto Wijaya pun meminta sang gubernur selaku juru wabah untuk tidak berpolitik terlalu jauh. Juru wabah nggak usah berpolitik terlalu jauh lah, kata Yunarto Wijaya mengakhiri cuitannya. Anies bohong? Bukannya sudah biasa ya? Menjanjikan warga miskin Jakarta akan dapat beli rumah, nyatanya? Menjanjikan akan menyetop reklamasi, nyatanya? Sok teriak Jakarta genting, tapi tidak berani membubarkan kerumunan di Petamburan. Memainkan narasi bahwa dia sudah lebih dulu tahu soal pandemi, tapi akhirnya minta pemerintah pusat ambil alih koordinasi penanganan COVID. Epidemiolog dari UI, Pandu Riono, sedang jadi berita karena pernyataannya yang kembali membela Anies dan menohok ke pemerintah pusat. Akhir Mei, setelah mendengarkan masukan tim pandemi @FKMUI tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, Anies Baswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa Bali. Tak diterima karena isu ekonomi, ada KPC PEN, tapi yang terpikir hanya PEN. Cuit Pandu di Twitter seperti dikutip detik.com. Cuitan ini disertai dengan grafik pertanggal 22 Mei 2021 yang menunjukkan proyeksi tren kenaikan angka COVID pada bulan Juni. Benarkah Anies mengusulkan pengetatan sejak Mei lalu? Tidak pakai lama, para netizen pun membongkar dugaan kebohongan ini, termasuk Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Kalau beneran sudah merasa darurat dari bulan Mei, gubernur itu harusnya nggak sempat-sempatnya masih keliling daerah lain kampanye politik, pakai topeng kerjasama BUMD lah. Juru wabah nggak usah berpolitik terlalu jauh lah.
tulis Yunarto di Twitter. Yang dimaksud Yunarto dengan juru wabah adalah Pandu Riono yang memakai nama juru wabah di akun Twitternya. Makjelek buat Anies. Ada beberapa netizen yang memberikan foto-foto screen capture berita media yang menggambarkan ketidaksesuaian antara apa yang disebut Pandu Riono dengan apa yang dilakukan oleh Anies. Dari berbagai berita tersebut, terlihat bahwa Anies kok tidak tampak seperti menganggap kondisi COVID di Jakarta mengkhawatirkan, sampai bisa mengusulkan pengetatan ke pemerintah pusat. Untuk lebih jelasnya, saya paparkan berikut ini rentetan kegiatan Anies seperti yang disoroti oleh para netizen. Tanggal 15 April 2024, Anies ke Cilacap, Jawa Tengah, dan besoknya ikut panen padi di sana. Lalu tanggal 17 April 2021, Anies ke Kuningan, Jawa Barat, katanya membahas urusan pangan dan mudik ke rumah orang tuanya. Sesudah itu, tanggal 21 April 2021, dia ke Cirebon, tidak jelas untuk apa, tapi di sana dia ikut telekonferensi, forum diskusi C40. Tanggal 20 April 2021, Anies menyebut kemenangan melawan pandemi ini sudah di depan mata. Sementara data menunjukkan dalam 2 pekan waktu itu kasus aktif COVID meningkat secara fluktuatif. Tanggal 24 April 2021, Anies ke Sragen, Jawa Tengah, katanya untuk mengunjungi sejumlah pabrik beras di sana dan Karanganyar. Salah satu pengusaha beras di Sragen, Billy Haryanto, memberikan sebuah posko kemenangan Anies buat nyapres di 2024. Anies pun mampir ke sana, kebetulan. Tanggal 25 April 2021, Anies ke Madiun dan Ngawi, Jawa Timur. Katanya masih ngurusin soal pangan, entah yang diurusin itu searjen apa, sehingga harus datang sendiri ke sana. Di saat yang sama, anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengkritik kegiatan Anies itu dan menyebutnya sebagai seperti persiapan calon presiden. Kegiatan yang dilakukan Anies itu, kata Gilbert, bisa diwakili oleh anak buahnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan DKI bersama BUMD Pangan, sementara sudah ada warga India yang masuk ke Jakarta diketahui terpapar COVID. Bohong saja kalau Anies disebut sangat perhatian pada urusan pandemi. Pada saat bersamaan, pasar Tanah Abang pun mulai penuh sesak. Publik mulai teriak mencari Anies dan baru pada tanggal 2 Mei 2021 Anies kesana dan sok sibuk mengeluarkan berbagai instruksi. Bukannya diatur dari kemarin-kemarin karena itu kan kebiasaan tiap tahun, masa Anies nggak tahu? Tanggal 10 Mei 2021, Anies meminta warga Jakarta di rumah aja selama Lebaran nanti. Tidak perlu pergi jauh, tidak mengadakan open house dan kegiatan silaturahmi. Namun pada tanggal 13 Mei 2021, Lebaran hari pertama, Anies malah berkunjung ke rumah Ketum PAN Zulkifli Hasan. Tanggal 18 Mei 2021, Ancol, Ragunan, TMII, dan berbagai museum dan kawasan budaya yang dikelola Pemprov DKI Jakarta kembali dibuka. Sebelumnya, kawasan itu ditutup sementara karena membludaknya pengunjung selama hari Lebaran. Tanggal 20 Mei 2021, Ustadz Abdul Somad atau UAS menggelar resepsi pernikahan di Ponorogo, Jawa Timur. Anies diberitakan ikut hadir di sana. Kalau ada niatan akan mengusulkan pengetatan, ngapain Anies jauh-jauh ke Jawa Timur lagi? Mengacu pada pernyataan Pandu Riono bahwa pada akhir Mei lalu dia sudah menyampaikan potensi lonjakan kasus COVID ke Anies, dan Anies kemudian mengusulkan pengetatan ke pemerintah pusat, lalu mengapa Anies panen padi lagi di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 11 Juni 2021? Foto-foto yang beredar memperlihatkan Anies mengangkat tanaman padi tanpa memakai masker. Padahal grafik yang ditunjukkan oleh Pandu memperlihatkan tren kenaikan pada bulan Juli. Kalau Anies memang ada niat menangani COVID di Jakarta, tentunya dia tidak akan kemana-mana. Urusan beras bisa dilakukan secara virtual. Ngapain capek-capek ke sana kemari? Kalau sudah begini terbongkar kan kebohongannya? Silahkan kalau Anies mau memberikan bukti nyata bahwa dia sudah mengusulkan pengetatan. Namun tetap saja, kok tidak konsisten dengan apa yang dilakukan sendiri? Wajar dong kalau Yunarto yang memang pengamat politik menyebut kegiatan Anies sebagai kampanye politik dan menyebut Pandu Riono berpolitik. Nah, apakah karena sudah terbongkar, Anies kemudian berusaha menutupinya dengan mengadakan sidak ke gedung perkantoran hari ini dan memarahi petinggi perusahaan di sana? Ibu, ini bukan soal untung rugi, bukan nyawa, ya. Kita mau menyelamatin nyawa orang, dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Pokoknya semua ini pekerja-pekerja ikut aja, mereka nggak akan berani melawan. Jangan egois. Ini saatnya melindungi orang lain. Nah, itu bisa sidak dan marah-marah, tapi kok di Petamburan nggak bisa? Masalah utamanya di sini adalah gagalnya Gubernur Anies membangun tata kelola yang baik dalam pemerintahannya. Apabila semuanya berjalan partisipatif dan transparan, pasti tidak akan pernah ada persoalan seperti ini. Gubernur Anies gagal menjalankan keberpihakan dan keberpihakan yang selama ini beliau katakan. Apakah Gubernur Anies Baswedan dewa lip service? Kita tinggal jawab di hati kita masing-masing.
Masalah utamanya di sini adalah gagalnya Gubernur Anies membangun tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Apabila semuanya berjalan partisipatif dan transparan, pasti tidak akan pernah ada persoalan seperti ini. Gubernur Anies gagal menjalankan keberpihakan yang selama ini beliau katakan. Apakah Gubernur Anies Baswedan dewa lip service? Kita tinggal jawab di hati kita masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.